الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali secara virtual pada hari ini. Serangkaian dengan review pelaksanaan kegiatan PPL 1. Dan saya mohon informasinya teman-teman sekalian, bagaimana hasil review dari Ibu Rahmawati? Apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu? Pak Dokter, kita sedang sudah berusaha memperbaiki pengetikan, kemudian pengitara modul ajar dengan isi dari PTK. Bagaimana pelaksanaannya? Alhamdulillah sudah upload juga. Kemudian untuk perekamannya Pak Dokter, Pak Kamalin juga kita untuk langkah ke depannya perbaiki video dan langkah dalam video penyesuaian antara RPP dengan video praktek di lapangan Pak Dokter. Oke, jadi diminta untuk memperbaiki ya. Sudah ada beberapa teman-teman yang Alhamdulillah Pak Dokter. RPP, ya alhamdulillah sudah ada 12. Untuk video pembelajaran juga alhamdulillah. Ini bahkan ada penguploadan Ibu Masita itu 2 kali mengupload. Terus yang berikutnya di PTK ini baru ada si kurang 2 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya mau ingin review satu persatu, tapi untuk keseluruhan ya. Jadi untuk keseluruhan. Jadi saya ambil sampel, terus nanti cermati. Nah, saya ambil dari yang belakangnya dulu, dari PT. Data yang Ibu Masita ada ya? Ada Pak Dokter tadi. Mudah-mudahan tidak terlempar. Ada tadi saya lihat. Ibu Masita. Ya, Ibu Masita, ini dari sudah dilihat hasil review saya di space-nya Ibu. Di space-nya Ibu nanti di tengah itu berkaitan dengan apa namanya pelaksanaan tindakan siklus 1. Tentu ini tidak nampak pelaksanaannya baik di pembahasan maupun pada review dari judulnya dulu. Dari judulnya ini sudah salah pengetikan. Karena sudah salah pengetikan, maka ini diperbaiki ya. Ini cuma PJLB, mestinya PJBL. Rumusan masalah juga, Bu. Coba dilihat pada rumusan masalah. Nah, di rumusan masalahnya itu, ini diperbaiki. Nah, di rumusan masalah itu, yang Ibu tuangkan, ini perlu diperbaiki. Ini tidak menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan itu putus. Oke, jadi
di situ problemnya. Ibu mencantumkan metode diskusi sementara Ibu punya rumusan masalah pertama pemahaman. Di judulnya pemahaman, terus rumusan masalah jadi hasil belajar. Itu bagaimana ya? Antara apa yang ada di judul dengan apa yang di rumusan masalah itu jadi berbeda. Demikian pula pada tujuan penelitian, karena terjadi kesalahan juga diperbaiki. Dan di judulnya Ibu itu bicara tentang, ini untuk semua ya? Iya Pak Dokter. Supaya dilihat baik-baik. Ini di rumusan masalah meningkatkan kemampuan sholat duha melalui penggunaan metode PJBL. Ini meskipun kerja kesalahan PJL. Meningkatkan kemampuan, terus rumusan masalahnya itu jadi rumusan masalah yang salah. Kenapa rumusan masalahnya yang salah? Ini di rumusan masalah. Habis speakerku. Nggak ada ditujukannya. Rumusan masalah apakah metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar kognitif? Nah, tidak ada korelasinya itu, Bu. Nah, itu sangat parah. Nah, demikian halnya juga pada landasan teori. Ini mestinya di landasan teori sesuaikan dengan apa yang menjadi variabel. Jika di judulnya itu bicara tentang, ya, Ibu bicara tentang apa di judulnya? Bicara pemahaman. Kalau pemahaman, maka variabelnya tentang pemahaman dan variabel berikutnya tentang PJBL. Nah, ditambah lagi dengan materi yang menjadi objek kajiannya. Materi tentang sholat duha. Oke. Yang berikutnya, di metode penelitian, ini yang sangat parah. Metode penelitian bukan kuantitatif, bukan kualitatif. Tapi metode penelitian, jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas. Oke. Nah, Ibu sudah banyak hal yang kemarin direview, ternyata belum diperbaiki juga. Nah, ini untuk semua ya, jadi sesuaikan. Jangan sampai ini sudah PTK, tapi ternyata bicara kuanti kuali. Yang berikutnya, instrumen penelitian. Di instrumen penelitian, ikuti instrumen yang pada modul ajar. Ditambahkan dengan lembar observasi pengamatan. Nah, ini yang punyanya Ibu. Perlu ada penyesuaian secara keseluruhan ini karena memang tidak ada kesesuaiannya, Bu, dengan apa yang menjadi bahasannya tentang kemampuan peserta didik dan PJBL. Itu ya, Ibu. Ada tanggapan? Ya, Pak, ada tanggapannya, Ibu Masita? Iya, Pak. Oke, itu sampel 1. Yang berikutnya, nanti semuanya saya akan berikan reviewnya. Semuanya saya akan berikan reviewnya. Dan saya akan bagikan seperti punyanya Ibu Masita. Oke, next, sampel kedua. Biar tidak salah-salah. Kalau nanti sudah di ujung di laporan, dan terakhir itu terjadi penolakan, Bapak Ibu tidak bisa berlanjut. Pada intinya sekarang saya masih mengaminkan untuk Bapak Ibu memperbaikinya, dan insya Allah di ujung nanti kalau sudah diberikan tindak lanjut perbaikannya, nanti di ujung pada saat Bapak Ibu mempresentasikan, minimal yang sudah direview itu sudah benar adanya. Oke, sekarang yang saya review yang kedua. Ya, sebentar. Saya lagi mengajar. Ditunggu saya sebentar. Oke, next yang kedua. Taruh saja sih, Dokter. Oke, yang berikut Ibu Dwiko. Ibu Dwiko ada? Ada, Pak.
Oh, ada. Hadir. Oh ya. Oke, sekarang Ibu Dwi ini memang sudah bagus, sudah sempat dikoreksi dan memang mengikuti koreksian itu. Namun ada beberapa hal yang perlu juga ditindaklanjuti untuk diperbaiki. Oke. Ini di sisi judulnya sudah oke. Oke. Latar belakang masalahnya sudah oke. Rumusan masalah jangan tambah-tambah urusan Ibu Dwi kok. Siap. Nah, di rumusan masalah coba seperti saran saya kemarin, di rumusan masalah itu kan bagaimana peranan tenaga pendidik itu dikeluarkan saja, bukan pertanyaan PTK itu. Jadi rumusan 1 dihilangkan. Oke, nanti di rumusan kedua, lihat saya punya catatan. Ya. Oke, di rumusan kedua itu nanti Ibu ambil apakah penerapan metode pembelajaran mind mapping dan gallery walk dapat meningkatkan pemahaman materi tema Aquanas oleh peserta didik kelas 4 bla bla bla. Demikian tujuannya juga disesuaikan. Oke, pada landasan teori Ibu sudah bagus. Oke, demikian juga tapi tidak ada hasil pelaksanaan siklus 1. Nah, baru mau lihat di mana itu siklus 1. Nah, itu yang fatalnya sama. Bukan di lampiran itu, Pak. Itu lampiran pelaksanaan siklus 1 itu memuncul itu pada laporannya. Jadi di laporan pelaksanaan siklus 1, oke, yang Ibu ada bikin kemarin ini, oke, hasil penelitian. Nah, coba Ibu cermati lagi. Hasil penelitian itu sudah ada skema siklus 1. Oke. Nah, hasil skema siklus 1 itu Ibu sesuaikan dengan apa yang ada di metode penelitian. Oke, Ibu Dwi. Nah, mulai dari tahap perencanaan tindakan itu sesuai, jangan beda antara yang di atas dengan yang di bawah. Coba nanti Ibu baca-baca lagi itu, ternyata ini yang punyanya Ibu punya ini, dia model duplikasi. Padahal mestinya Ibu sesuaikan dengan yang ada di atas, yang di metode penelitiannya. Yang Ibu sudah sebut di atas, ada indikator keberhasilan, terus nanti ada hasil tes dari siklus pertama. Nah, itu sudah ada atau tidak? Ternyata di bagian bawah, Ibu sudah bagus pada hasil observasi aktivitas guru. Nah, sekarang pertanyaan saya, Ibu Dwi. Yang melaksanakan tindakan itu Ibu Dwiko atau guru yang ada di sekolah? Saya. Baru kiapa Ibu amati Ibu sendiri. Hasil observasi aktivitas guru. Tinggal bagaimana itu? Nah, itu yang menurut saya kesalahan di dalam menafsirkan. Observasi aktivitas guru yang mengamatikan Ibu. Artinya karena Ibu yang mengamati, maka bukan observasi aktivitas guru. Tapi siswa. Salah satunya siswa, tapi yang di situ adalah aktivitas pembelajaran. Kasih ganti itu kata aktivitas guru karena posisinya Ibu sebagai pelaksana tindakan, bukan observer, bukan pengamat. Oke. Jadi aktivitas pembelajaran. Nanti setelah itu aktivitas peserta didik. Nah, ini hasil belajar siklus 1. Sesuaikan dengan Ibu punya instrumen. Siapa? Nah, antara Ibu punya instrumen dengan Ibu punya tindakan ini berbeda. Nah, makanya kemarin saya minta dilampirkan RPP atau modul ajarnya. Di situ terlihat modul ajar.
instrumen apa saja yang digunakan. Oke, Bapak Ibu, jadi begitu ya. Instrumen di modul ajar itu menjadi rujukan di dalam pelaksanaan tindakan. Oke, pada intinya Ibu Dwi ini sudah bagus. Tetapi ada kesalahan persepsi. Kemarin rata-rata semua saya lihat belum pernah melaksanakan PTK. Mungkin terjadi kebingungannya. Ya. Tidak, Ibu Dwi sudah lebih bagus. Pak. Terus daripada Ibu masih tak tadi. Oke, jadi begitu Bapak Ibu, saya ambil 2 sampel. Yang lainnya nanti menyesuaikan sambil sebentar saya akan review keseluruhan, saya akan bagikan lagi, nanti dilihat pada review tersebut. Karena kalau saya akan review keseluruhan, ini berarti satu-satu yang seharusnya ini juga tidak efektif kayak kemarin. Semua saya beri tanggapan, tapi ternyata muncul masih seperti itu. Oke, next, yang berikut. Sekarang kita masuk pada review untuk RPP-nya. Nah, saya minta tanggapan dulu dari teman-teman semua. Bagaimana tanggapannya Ibu, supaya saya tidak berbeda di dalam mereview. Bagaimana tanggapannya Guru Pamung? Mana menurut Guru Pamung, Bapak Ibu? Halo, bisa didengar suara saya? Iya, Pak. Ya. Ada Pak. Ada Pak, ada loh. Maksudnya saya minta tanggapannya teman-teman, apa pandangan tanggapan dari Ibu Rahmawati. Nah, kalau sudah ada tanggapan Ibu Rahmawati supaya tidak berulang dan Bapak Ibu tidak banyak pekerjaannya, supaya tidak terjadi kesalahan asumsi antara saya dan Ibu Guru Pamung, saya minta tanggapannya teman-teman apa yang direview oleh Ibu Rahmawati. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam, ya Pak Nas. Menurut apa yang saya ingat dari komentar beliau mengatakan bahwa di dalam melakukan perekaman praktek mengajar, kita harus mengacu kepada langkah-langkah di RPP. Jangan sampai langkah-langkah di RPP tidak nyambung dengan prakteknya di sekolah. Oke. Pada intinya RPP menurut beliau bagaimana? Perangkat pembelajaran sudah baik atau ada beberapa perbaikan? Masih Ada banyak beberapa perbaikan, terutama di bagian kegiatan intinya Pak Dokter. Ada semacam LKPD, harus jelas di situ yang dinilai pengetahuannya, keterampilannya, harus ada lengkap dengan penilaiannya Pak Dokter. Bisa dibuktikan dengan rubrik. Oke, cocok. Oke. Jadi begini teman-teman semua, supaya kita punya sama persepsi dan tidak terjadi, misalnya dari saya mereview, dari Bu Rahmawati mereview, nanti Bapak Ibu kan bisa bertambah lagi apa yang harus ya. Tapi paling tidak begini, di perangkat pembelajaran itu harus sinkron. Harus sinkron mulai dari tema yang dibelajarkan, seterusnya di dalam menentukan indikator pencapaian kompetensi IPK-nya. Di IPK-nya tentu menggunakan KKO, data kerja profesional, berdasarkan taksonomi belum yang direvisi dari C1 sampai C6. Maka ketika itu sudah RPP-nya notes atau level yang lebih di atas lagi. Saya kira sudah berulang kali Ibu Rahmawati menyampaikan. Jadi juga saya berharap demikian. Dan harapannya teman-teman sekalian pada saat RPP kedua, kita akan masuk pada RPP kedua, semua teman untuk sementara waktu seluruh saya akan masukkan di PPL 1 RPP kedua. Artinya nilai apapun yang kami berikan itu pada intinya untuk menyelamatkan bisa masuk ke
RPP kedua. Pada intinya seperti itu dulu. Tapi dengan catatan diperbaiki Bapak Ibu. Saya akan berupaya dengan hasil review itu akan saya berikan, insya Allah sebentar. Akan saya review secara keseluruhan. Iya, saya punya tipe nilai. Ini memang PTK. tidak gampang. Salah itu. Baru Pak mau Oke. tarik ulang itu. Maksud saya begini, terima dulu itu sebagai catatan perbaikan pada saat di ujung. Di ujung maksudnya di PPL 2 RPP ketiga. Maksud saya begini, seluruh hasil review yang saya akan berikan, oke, ini untuk semua ya, hasil review yang saya akan terima dulu, setelah itu catatan-catatan yang saya berikan perbaiki di ujung. Siap Pak. Boleh begitu Bapak Ibu? Iya, boleh Pak Dokter. Oke. Jadi perbaiki di ujung ya. Maksudnya pada saat menyusun laporan akhir dari PTK, baca kembali hasil review siklus 1, hasil review siklus 2, keseluruhannya diramu menjadi laporan PT di ujung. PLB. Tapi cermati dan perhatikan, karena kalau sudah di ujung kita sudah akan say goodbye, ya, kita akan berpisah di ujung itu. Saya tidak mau lagi bahwa yang ditolerir di awal-awal, tapi di ujung tidak mengikuti perubahan. Pada intinya Ibu Masih, Riko, dan teman-teman semua, pokoknya berlanjut, tapi di ujung perbaiki keseluruhannya. Boleh begitu Pak Nas ya? Insya Allah Pak Dokter. Nanti dicermati perbaikannya ya. Siap. Bu Murni, Bu Kurniati, Bu Karniati, pokoknya nanti lihat aja lah. Dilihat apa catatan saya. Sebentar. Catatan saya itu yang diperbaiki di ujung. Paling tidak Bapak Ibu, tahapan ini kita akan jalani terus. Oke, next yang berikut. Demikian halnya juga di perangkat pembelajaran. Nah, saya sementara melihat keseluruhannya untuk mereviewnya, baik itu perangkat pembelajaran maupun video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran ini beberapa sudah saya dan saya sudah mulai review. Nah, ada beberapa yang nanti lihat catatannya, Oke, di catatan saya itu pada saat Bapak Ibu membuka pembelajaran, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dibelajarkan itu juga penting. Memotivasi peserta didik, melakukan pengelolaan kelas, manajemen kelas. Setelah itu masuk pada substansi intinya, menyampaikan tujuan pembelajaran dan seterusnya. Ini masih ada juga yang perlu diperbaiki. Tapi dalam artian sudah saya akan nilai yang itu, saya akan nilai. Tapi itu menjadi catatan bagi pelaksanaan pada berikutnya. Siap Pak. Oke, boleh begitu ya? Iya, boleh. Pokoknya tidak usah khawatir. Kalau sokase baik, kalau sudah diperbaiki, nilainya nanti saya akan berikan nilai yang terbaik. Apa sih dia punya susah? Kan begitu. Cuma untuk sementara saya masih melakukan penilaian real yang Iya ada. Pak. Nah, nanti sudah di ujung saya akan back. Nah, saya akan kembali ke belakang karena akan berpengaruh transkrip akademik. Tapi kalau di ujung tidak diperbaiki, ya sebaik itu nilai. Siap, Pak. Oke, boleh begitu ya? Terima dulu. Karena memang masih begitu. Sedang itu soal alhamdulillah Pak. Nah, termasuk Bapak Ibu. Berarti saya tidak mau ganti. Oke. Nanti begini Bapak Ibu. Ini begini. Maksud saya, kenapa seperti itu? Saya ingin ya teman-teman semua nilainya itu di atas rata-rata. Karena begitu terima sertifikat pendidik, transkrip akademiknya, ngapain lulus PPG tapi transkrip akademiknya nilainya cuma 2,3, 2,5 kan tidak bagus. Kan bagusnya kalau nilainya 3,5,
5, Iya, iya. kita 7. Bisa dikasih lihat sama peserta didik. Ini Pak Guru ada ikut PPG nilainya bagus. Meskipun ketua pengelolanya yang kasih bagus. Nah, Ya Allah. apa nilai bagus. Semakin dekat Ada suaranya Pak Dokter. Terlempar tadi Pak ini. sota inti Pak Dokter, sota kancing ini Kita kancing ini. Ada mungkin ada gangguan. gangguan server. Ada gangguan ini. Cobanya di elevatornya Pak Dokter hancur sebelahnya kita. Hancur kita punya nilai. Siapa semua yang sudah ada nilai? Saya sudah ada. Terlempar Pak Dokter. Oh, udah ada nilainya, Biko. Udah ada. Iya, saya punya sudah ada. Yang Apa, Bu? Tapi PTK-nya, maksudnya nilai dari Pak dosen. Berapa, Belum Bu? ada dari kamu. Oke, mohon maaf. Info dulu berapa? Oke, mohon maaf ini saya baru terkoneksi. Saya ganti lagi ke data. Jadi, ini Bapak dan Ibu, lihat dari wajah-wajah Bapak dan Ibu ini kan wajah-wajah permohonan semua. Betul sekali. Ya Allah, Pak. Betul, Pak. Saya cukup memahaminya. Karena kalau saya terapkan secara ideal gitu, dan saya memberikan nilai sesuai dengan kemampuan dan apa yang dikerjakan, kan bikin Bapak dan Ibu cemas. Nah, yang bikin cemas maka ikut PPG. PPG itu mau diajak jadi profesional, saya udah memahami itu yang terpenting. Nah, harapan saya begini, tinggal beberapa hari lagi di PPL 1 ini, NPRPP 1, hasil review saya akan kerja di tengah kesibukan saya yang dasar. Kuliah di strata 1 memberi kuliah di strata 2 itu banyak, apalagi angkatan ketiga yang dan mereka satu menggelar pengukuhan kesibukan begitu banyak, tapi bukan berarti juga mengingatkan Bapak dan Ibu. Saya tetap dan Ibu, insya Allah kecewakan saya lah. Ya, masa jadi anak itu orang. Mohon diampuni Pak. Jangan rusak kami. Ya, maksud itu juru selamat. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada intinya begini, ikuti prosedur, ikuti tahapan, tapi saya menginginkan Bapak Ibu banyak hal yang bisa dikuasai. Kalau sudah banyak yang dikuasai, di ujung nanti insya Allah Fabi ayya ala rabbikum atukanji. Insya Allah kita akan begitu indah sukses itu. Ya Allah. Nah, saya sangat berharap Ibu ini mendalami keseluruhannya, memiliki kebanggaan tersendiri menjadi. Sebetulnya saya di Rombel ini mau off. Mas dan teman-teman semua masih menginginkan meskipun saya jarang hadir. Ini mohon maaf sekali lagi. Insya Allah saya terlalu bantu. Saya hanya menginginkan terjadi peningkatan penguasaan yang Bapak itu kalau itu dikuasai, insya Allah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Yakinlah Bapak dan Ibu. Kita harus punya keyakinan. Kita harus lihat bahwa jika Bapak Ibu menseriusi, insya Allah ini akan berkah bagi kita semua. Maka jangan juga jadi instan, karena sesuatu yang instan dan pragmatis itu sifatnya sementara. Dia tidak akan
berbekas lama. Dia tidak akan meninggalkan kesan-kesan yang menunjukkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, tentu saya tidak mereview keseluruhan. Saya akan mereviewnya lewat teks yang ada. Nanti saya akan sampaikan lewat teks, ini yang perlu diperbaiki, ini yang perlu ditambah, ini yang perlu dikurangi, sehingga Bapak dan Ibu sudah bisa memperbaikinya. Pak. Oke, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, saya harus pertemuan dengan kementerian lagi. Iya, Pak. Meskipun pertemuannya Zoom meeting, tapi saya harus hadir karena memperjuangkan untuk angkatan 1 dan pelaksanaan ujian reteker yang akan sama-sama dengan first taker angkatan kedua. Jadi hari ini saya punya agenda yang sangat padat. Makanya tadi begitu saya hubungi Pak Ketua, Pak Ismail, saya bilang, ayo segera masuk, karena sudah ini saya harus berhindari. Mohon maaf sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman guru hebat yang luar biasa, saya bangga dengan teman-teman kesungguhannya di dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada. Kami juga bangga punya pendamping Pak Dokter. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Saya selalu berharap dan selalu saya sampaikan kepada Bapak, jangan berdoa kebesaran yang besar, tapi berdoalah semua kegembiraan dan semuanya bisa lulus. Amin. Bapak Ibu kalau mengajar itu senyum. Kalau saya lihat di videonya, dia tegang sekali. Kenapa mengajar jadi tegang? Ya. Oke, kalau mengajar itu rileks saja. Saya hanya membaca dari rekaman yang diupload. Ketegasan itu penting. Tetapi kita sebagai guru, tentu guru itu harus mengayomi, melindungi, dan bersahaja. Suara, intonasi itu dinilai semua Bapak Ibu. Penekanan suara itu dinilai. Nanti saya bagikan ke Bapak Ibu supaya di sini saya kasih bocoran saja bahwa ini yang dinilai. Sehingga nanti kalau mengajar dia juga sudah tahu ini yang dinilai. Biar di kelas lain tidak dibagikan, di sini saya sudah akan bagikan. Karena berulang kali video saya lihat, begitu terus. Paling tidak untuk UKM PPG nanti, uji kompetensi nanti sudah ditahu, ini yang akan dinilai nantinya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Sehingga kepenampilan keseluruhan, bayangkan Bapak Ibu, sampai berbusana, berpakaian, itu dinilai. Bapak Ibu merespon maupun merespon jawaban itu dinilai. Jadi seluruh aktivitas yang ada di dalam dinilai. Nah, oleh karenanya harusnya diberitahu di dalamnya. Khusus di rombel ini. Nanti saya ini instrumen dari harus review satu-satu. Paling tidak Bapak Ibu ketika membuat videonya sudah lihat, ini yang masuk pada kategori yang akan dinilai. Supaya lebih enak, lebih enjoy lagi. Jadi paradigmanya saya rubah. Kalau tadinya Bapak Ibu upload, terus saya menggunakan instrumen untuk dinilai, sekarang instrumen jadikan rujukan untuk mengajar. Biar tambah antaranya bisa lebih enjoy. Karena kalau saya lihat Pak Nas begitu mengajar, wah, bayangkan berapa banyak peserta didik jadi ketakutan kalau sekali Pak Dokter. Saya itu anak-anak kurang ajar sekali memang Pak Dokter. Saya agak tegas. Lingkungannya itu kan masyarakatnya Pak. Begitu. Iya. Tapi kita sebagai guru itu sifat feminin sama seperti saya, Pak. Terus pertama mahasiswa langsung bilang, woi senior ya, ini senior. Tapi begitu saya mengajarkan sama mereka beda ya. Karena itu sudah, maka paling tidak mereka. Bapak Ibu sekalian,
saya mohon maaf sekali lagi, dengan kesibukan saya begitu banyak, saya harus berkoordinasi dengan beberapa Pemda, pemerintah daerah, ya, berkoordinasi juga dengan dan termasuk NASU. Doakan Bapak Ibu sehat selalu. Amin, amin ya Allah. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu sebelum kita mengakhiri pertemuan dari ini. Lupa diisi ya di kolom diskusi, di review itu apa namanya tentang PPA itu, silahkan berkomentar apa saja di situ. Oke, nanti hari ini nanti Bapak Ibu 2 kali juga memberikan komentar. Termasuk saya akan bagikan Bapak Ibu rubriknya, saya berikan kepada Bapak. Nanti dibaca-baca rubriknya. Rubrik yang saya berikan bukan rubrik PPL saja. Jadi rubrik yang untuk KMPPG. Sehingga sudah bisa dilihat-lihat, oh ini yang nanti kami akan buat. Ya, sehingga Bapak Ibu panduan di dalam membuat baik itu perangkat pun pedoman pembuatan, sehingga Bapak enjoy lagi. Nah, termasuk berbusananya diperbaiki. Coba Bapak Ibu tengok kembali ke video yang diupload. Ada yang dia punya jilbab suka miring-miring. Saya tidak tahu apa terlalu tegang bagaimana. Potong lipstick ya Allah Pak. Aduh. Padahal ada ruang untuk mengeditkan, tapi mungkin karena sudah terburu-buru akhirnya dia upload. Coba Bapak Ibu. Bagaimana tidak miring jilbab Pak, keringatan di mana-mana. Saya kalau mau review videonya Bapak Ibu, saya review semua kali. Oh, sama Ibu ini kayak ya, sementara. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi saya punya harapan begini. Ingin melihat Bapak Ibu tersenyum, dipindahkan toganya bersamaan. Kita ikut ramah-tamah pengukuhan bersama. Akan berbeda senyuman pada saat perkuliahan dan senyuman pada saat pengukuhan. Itu suasana berbeda. Dan akan lebih berbeda lagi teman-teman yang 12 orang dan ada yang tertinggal. Ya Allah Pak. Dan sulit saya memberikan, makanya saya berpikir kelompok besar. Gimana ribut sekali ini? Saya tidak mengomentari ucapan selamat dan macam-macam. Karena apa? Ada juga yang belum lulus. Makanya saya tidak mau memberi komentar selamat. Nanti saya memberikan ucapan selamat bagi yang tidak lulus juga. Makanya saya jarang mengomentari di grup besar itu untuk hal-hal yang agak sensitif. Oke. Nanti saya bilang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bersabar. Apapun yang mau diungkapkan itu namanya orang tidak lulus. Kalau dibilang sabar dan lain sebagainya tetap tidak terasa enak di hati. Tapi paling tidak kita harus berupaya agar kita semua sukses bersama. Ada pertanyaan sebelum saya izin live Bapak dan Ibu, karena saya sudah ditunggu lagi dan pertemuan dengan kementerian serangkaian penerimaan kuota PPG angkatan ketiga. Jadi PPG angkatan ketiga itu sudah akan dimulai. Jadi ini beririsan. Bapak Ibu ikut PPL 2, PPL KMPPG, teman-teman angkatan ketiga baru memulai modul, baru masuk angkatan ketiga. Nah, Oh, sudah terbuka ya Pak anunya.
Bertiganya. Sudah Ibu Murni. Sama-sama. Bapak Ibu boleh bayangkan kesibukan saya sekarang ini melaksanakan perkuliahan di strata 1, perkuliahan di strata 2, juga harus membimbing macam-macam dan seterusnya, tapi itulah amanah negara. Insyaallah dijalankan. Saya tetap akan membersamai Bapak dan Ibu. Insyaallah Ibu Dahlia, Ibu Maria, Ibu Korniti, orang hebat. Apa namanya, sering baca-baca tugas-tugas Bapak Ibu, semuanya sudah saya hafal dari wajahnya, meskipun wajahnya cuma dilihat di virtual seperti itu. Jadi saya sudah hafal, ini Pak Nasruddin, ini Pak Ismail. Jadi apalagi cuma 12 orang. Mahasiswa saya itu ada 3.000-an Pak. Kalau cuma 12 begini, ya paling cepat sih dihafal 12 orang. Tapi saya ingin Bapak Ibu memiliki kesempatan. Beberapa saat lagi, sudah tidak lama lagi, kita akan memasuki PPL 1 RPP 2 6 hari lamanya. Insya Allah kita akan memasuki PPL 2 RPP modul ajar. Dan di situ kita sudah harus berpisah. Karena Bapak Ibu sebenarnya tidak lagi dalam bersama. PPL begitu sudah dinyatakan selesai, Bapak dan Ibu itu sudah masuk pada UKM PPG, itu sudah sendiri-sendiri. Tapi saya berharap rombel ini kita tetap bersama. Persaudaraan, silaturahim yang sudah terbangun selama 3 bulan lamanya, akan berkembang dengan waktu. Akan tetap selalu bersama. Kalau ada pertanyaan disilakan, jika sudah ada pertanyaan? Ibu ada pertanyaan? Jika Ibu Murni Mungkin sudah tidak ada Pak ini catatannya Pak. Iya. Saya akan bekerja. Biasanya saya punya pekerjaan itu saya bangun tengah malam menjelang subuh pukul 3 pagi bangun lagi mau meriksa tugas. Saya kalau di kantor itu biasanya melayani banyak pasien. Nanti biasanya saya kalau di rumah pukul 3, pukul 2, 3 itu sudah selesai sholat, dan menjelang sholat subuh saya sudah mulai lagi dengan space dan laptop. Terima kasih banyak si Bapak Ibu, para guru hebat luar biasa. Saya mohon izin Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih atas pencerahannya. Istilahnya panas. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter.